Kita udah sampai di mana ini, Bang? Ini lokasinya di, Bang? Eh, saya telah berada di lokasi 6 lingkung tetap, yaitu di Sungai Sam, daerah kecilnya Gantiang. Ini namanya Bukit Kuo. Dan di sinilah eh, sebelum Belanda masuk Balai Pakandangan. Dan sementara nanti saya uraikan karena saya ada seorang makam syekh yang sungguh sangat yang saya kagumi. Siapa namanya, Bang? Syekh Nanggapua, Tuanku Nanggapua. Syekh Tengku Nanggapua. Ya, jadi mari kita masuk ke dalam. Kita akan ziarah ke makam Syekh Nanggapua. Seperti inilah pusaranya. Nah, seorang Syekh Tuanku Nanggapua, mungkin tahunnya nggak ada Ya. terbilang Ya. sudah lama. Syekh Tuanku Nanggapua adalah dia rantai dari Seberangudin. Lalu Syekh Nanggapua dan dari Syekh Jambu Hitam di anak murid sebenarnya yang pertama yang ada di Kuretaji, dan kemudian berkembang sampai Ampalu Barangan, dan guru Tuo Seberangudin itu adalah Tuanku Syekh Badina itu di Barangan. Dan tali ini yang terakhir, ini rantaian itu yang diamalkan dan langsung ke Ampalu Tinggi dan berdiri di Ampalu Tinggi berapa Syekh di abad 16 yang bermakam di sana. Dan Syekh Tengku Yatim Susana meninggal berkebulitan ke anak murid Syekh Tengku Yatim yang terkecil, yaitu Ungku Saleh kata orang. Jadi namanya Sidawai di Jokoto. Dan disinilah kalau kita balik ke sini, itulah Buya kita, Syekh Nanggapua. Orang yang pakai tarikat Safaria. Aku nggak bisa bicara di sini karena aku udah menangis. Entah apa yang menyampaikan. Pokoknya yang kutangisi anak cucuku akhir zaman. Betul begini terjadi. Satu pertolongan adalah taubat. Maka saya membawa adik saya, kemenakan saya, anak saya di Indonesia yang beragama saya, taubatlah kepada Tuhan. Dunia hampir kiamat. Nah, inilah Syekh Nanggapua. Dan menurut sejarah yang saya dapat, narasumber saya sudah banyak meninggal semuanya. Buku-buku tak ada karena Minangkabau sastra lisan, bukan sastra tulisan. Dan akhirnya ini ketika berkumpul, inilah pertama sebelum nama Pakandangan, sebelum ada nama Tiku, sebelum ada Pariaman, sebelum punya nama daerah ini, daerah dikuasai daerah sini adalah ada 3 raja. Itu zamannya bukan Islam, yaitu di zaman Nabi Isa ketika Pulau Sumatera ini namanya Pulau Sin. Dan di zaman Nabi itu ketika Nabi Isa telah meninggal 650 tahun kira-kira begitu lahir Nabi Muhammad, Minangkabau telah panutan kepada Nabi. Tidak ada dengan Hindu di Minangkabau. Dan akhirnya Syekh Nanggapua ini tempat namanya Bukit Kuo di Gantiang. Dan raja tadi bagaimana memiliki nama ini, masa raja yang 3, Raja Batuah, Raja Gudangga, Raja Padamangi. Dan Raja Gudangga yang datang dari hulu, Raja Padamangi datang di Muaro, Jadu Batuah raja daerah sini. Perebutkan kekuasaan Raja Batuah. Lagi berdamailah orang bertiga.
terjadi daerah ini namanya Sambilan Batoboh. Terucap nama Gantiang. Maka dibikinlah perkumpulan di sini seperti balai, berkumpul. Inilah balai yang pertama di Enam Lingkung. Di negari Sembilan Batoboh. Dan cincin punya raja, Raju Lubuk Sidukuan. Belum ada nama preman, belum ada nama Minangkabau masa itu. Dan di zaman Nabi Muhammad lahir dan akhirnya baru rasa Islam telah masuk dan diselesaikan oleh Sabruddin di abad sekitarlah kira-kira abad 12, 11 itu lahirlah ada syarat-syarat oleh Sabruddin. Di zaman Belanda kacau lagi, ucapan telah oleh Tuan Kumambonjo. Maka disinilah di Enam Lingkung pertama berkumpul orang jual beli, tapi jual beli bukan dengan duit. Tukar menukar. Itulah Bukit Kuo. Dan masuk Belanda. Waktu Belanda lah kolaborasi dengan orang Minang diangkat jadi Demang pendidikan. Pasar ini, balai ini dipindahkan. Itulah Balai Pakandang. Seluruhnya di Minangkabau itu asal dalos dari Belanda, itu Belanda yang bantu. Dan akhirnya sekarang menjadi Kecamatan Enam Lingkung. Ini filsafat dalam, tapi itulah rangkaian sejarah. Saya sedang berada di negeri asal saya dan yang belum bernama Padang itu kami jauh di zaman Nabi Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.